Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Abi Maryam. Hari ini kita akan posting mengenai cara pembuatan media tanam ya. Media tanam universal atau media tanam serbaguna. Ya, bisa digunakan untuk keperluan apa saja dalam menanam. Baik dia untuk media penyemaian, media penanaman, media cangkok, dan sebagainya ya. Jadi ikuti terus video ini supaya Anda tidak gagal paham ya. Kita lanjutkan video tentang pembuatan media tanam. Ini sudah tersedia 3 jenis bahan ya. Yang pertama tanah topsoil ya. Tanah topsoil atau tanah biasa, tanah gunung juga bisa, nggak masalah dia ya. Karena kita akan menggunakan satu bagian lagi yaitu pupuk kandang. Walaupun tanah yang kita gunakan tanah kurang subur, karena sudah ada komponen daripada pupuk kandang, tidak masalah itu, masalah tanah itu ya. Nah, ini menurut saya, versi saya ya. Nah, kemudian bahan yang ketiga adalah sekam bakar, sekam mentah ya. Sekam padi mentah, belum dibakar. Kalau sudah dibakar lebih bagus ya, lebih bagus. Tapi kalau nggak dibakar, sekam mentah ini juga bagus juga. Karena fungsi sekam ini dia untuk menggemburkan tanah supaya komposisi tanah itu jangan terlalu padat nanti. Jadi dengan adanya sekam ini dia ada ruang sehingga sirkulasi udara dalam media tanah, media yang kita buat nanti itu bagus ya. Porositasnya bagus. Kalau kita gunakan pasir juga bisa, tapi pasir itu sifatnya berat. Nah, apalagi tanah endapan sungai itu paling bagus, subur ya. Cuman nanti medianya akan berat. Nah, jadi untuk media-media yang sering kita bawa jarak jauh atau sering kita angkat-angkat itu lebih bagus yang media yang ringan. Maka kita gunakan sekam mentah. Nah, sekam mentah ini nanti dia akan berproses, akan terjadi proses dekomposisi ya, penguraian, sehingga dia menjadi pupuk juga nanti dia. Nah, selain dia bisa menggemburkan tanah, secara perlahan dia juga akan terjadi proses pelapukan, proses pengomposan, sehingga dia juga berfungsi menjadi pupuk nanti ya. Nah, saya katakan tadi ini media universal ya, media serbaguna, maka komposisinya 1:1:1 ya. Tanah ini sebenarnya ibarat kita membuat seperti apa itu, kapsul obat ya, obat kapsul yang tablet ya. Ya, tablet itu sebenarnya obat itu bahan aktifnya sedikit. Jadi yang kita minum, obat yang kita minum itu itulah sebagian besar itu 80% lebih mungkin itu adalah bahan pencampur ya, bahan pencampurnya untuk mengikat bahan aktif yang digunakan untuk obat ya. Jadi sama dengan media ini. Tanah itu walaupun dia dalam tanah ini juga ada unsur hara, tetapi dia sifatnya ini dia tidak begitu subur kalau dia hanya tanah saja ya. Tanah saja, kecuali memang tanahnya sudah subur. Ya. Jadi makanya saya bilang tadi, tanah ini bisa digunakan tanah gunung, tanah merah, dan tanah yang kurang-kurang subur nggak masalah. Karena ada satu komposisi yang kita campur nanti adalah pupuk kandang. Itu sumber nitrogen dan lain-lain sebagainya ya. Tapi kebanyakan nitrogen di dalam pupuk kandang itu. Jadi kalau kita gunakan komposisi cuma satu komposisi saja, satu unsur saja seperti pupuk kandang saja untuk penyemaian atau untuk media-media tanam lainnya, itu juga kurang bagus ya. Karena terlalu banyak nitrogen juga nanti tanamannya akan hangus ya. Contohnya seperti ini kebetulan ada contoh nih. Nah, ini bisa Anda perhatikan, ini durian yang satu ini, bibit durian ini. Ini medianya ini pupuk kandang dicampur dengan sekam ya, sekam langsung dicampur dengan sekam. Jadi dosis pupuk kandangnya tinggi, jadi unsur nitrogennya tinggi. Jadi terjadi ada ini saya cabut ya, saya cabut ya, Anda bisa lihat. Nah, seperti ini berjamur ya.
Nah, ini dia nih. Nah, ini berjamur dia. Nah, ini karena tidak dicampur dengan media tanah. Jadi kalau kita campur dengan media tanah, otomatis kan eh, unsur pupuk kandangnya sudah berkurang. Nah, apalagi ya saya jelaskan. Jadi 3 komposisi ini tanah yang ini harus dihancurkan nih. Nanti sambil diaduk harus dihaluskan supaya dia tercampur sempurna ya. Nah, untuk tambahan ya, cangkok, untuk media cangkok setelah ini dicampur nanti itu disiram dengan EM4 ya. Dengan mikroba ya. Larutan mikroba yang bisa Anda beli di toko-toko pertanian. Nah, ini dia. Ini ya, seperti ini ya contoh ya. Sebenarnya banyak produk-produknya ya, tidak mesti E4 nih ya, tapi ini salah satu yang banyak tersedia di toko pertanian ya. Ini bukan promosi ya. Saya pun tidak ada hubungan dengan perusahaan ini ya. Ya, cuma saya ini posting ini karena Anda mudah cari ini E4 nih. E4 ini bisa dibuat ya, bisa kita perbanyak. Nanti akan kita buat video cara memperbanyak E4 atau bisa Anda nonton di channel-channel lain ada nih ya. Atau kita buat dari mall ya, mall nasi basi itu bisa Anda lihat di postingan saya sebelumnya. Ada itu saya posting mengenai cara pembuatan mall ya. Sama dengan yang E4 nih. Nanti Anda bisa nonton di video yang sudah saya upload terdahulu. Atau Anda bisa gunakan juga mall-mall lainnya. Kebetulan ini di tempat saya ada mall yang saya buat dari buah maja ya. Buah maja. Ini dia. Ini sudah jadi dia nih. Ini kalau mau dibilang Triku Dharma juga bisa nih ya. Triku ya. Nah, ini dia nih. Ini sudah berbau tapai ya. Kalau sudah bau tapai ini sudah jadi dia nih. Ini mol, ini bakteri semua nih. Bakteri pengurai ya. Nah, nanti kita akan presentasikan cara penggunaannya. Nah, bagaimana buah maja? Mungkin Anda belum tahu buah maja. Ini kebetulan juga ada saya ini stoknya. Ini buah maja ya. Ini buah maja. Ini banyak terdapat di hutan nih. Di hutan, tanaman pagar ini ya. Gunakan yang masih hijau-hijau seperti ini. Nah, ya. Dan jangan gunakan yang sudah berwarna hitam nih. Biasanya ini bau ya, bau dia. Ini usah kita belah nih bau ya. Gunakan yang masih segar seperti ini ya. Cara pengambilan daging buah maja dicongkel, dimasukkan ke dalam ember, kemudian dihancurkan, kemudian beri bakteri dia bisa dari mol nasi, bisa dari Yakult, bisa juga dari EM ya. Dari EM ini juga bisa dicampur sedikit kemari. Kemudian ini dihancurkan ya, diperam selama seminggu sudah jadi mol ya. Ini fungsinya sebagai perangsang tumbuh. Nah, ini juga sangat bagus dicampur ke dalam media semai yang akan kita buat nanti. Nah, media universal ini ya. Selain dia bisa mengurai ketiga komponen ini, dia juga bisa menambah unsur perangsang tumbuh dan dia sangat bagus untuk media cangkok. Ya, media yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan akar. Ya, bisa digunakan. Ya, kalau Anda gunakan bawang, Anda blender itu saya kira terlalu banyak yang harus Anda gunakan, sementara bawang itu mahal ya. Jangan gunakan bawang, gunakan ini mol maja ini yang tidak perlu dibeli nih. Banyak dibuang nih, terbuang nih, nggak terpakai nih. Ya. Oke. Ya. Sekarang kita akan mencampur media ini. Kita teruskan cara pengadukannya ya. Salah satunya diratakan dulu ini ya. Dua komponen dulu campur. Kemudian baru tanahnya.
Jadi tanah yang bongkahan tanah seperti ini harus dihancurkan ya. Ya, dihancurkan sambil diaduk ya. Oke, sudah selesai kita aduk. Jadi ketiga media tadi, bahan tadi sudah kita aduk campur merata. Jadi untuk penggunaan media cangkok atau media semai itu sebaiknya ditambahkan lagi seperti yang saya sebutkan tadi, mol dari buah maja ya. Nah, kita akan coba peragakan. Nah, kita ambil mol majanya ya. Sebaiknya ini disaring dulu ya, saring dulu, jangan sampai ampas-ampasnya masuk nanti dari gembornya tersumbat ya. Nah, ini satu gayung ini dicampur dengan 5 liter air ya. Nah, biar banyak dosisnya. Ini air satu timba dicampur sibuk ya. Nah, kemudian dicampur dengan mol maja ini. Nah, kemudian diaduk-aduk, digoyang-goyang. Nah, kemudian disiramkan kepada media yang sudah dicampur tadi ya. Jadi kita tambahkan bakterinya. Ini kebetulan molnya ampasnya banyak, jadi sumbat ya. Nah, begini ya. Dicampur ke dalam media yang sudah kita buat tadi. Ini fungsinya untuk terjadinya mempercepat proses dekomposisi ya, proses pengomposan. Ini udah cukup, jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu basah. Nah, setelah ini harus dicampur sekali lagi, diaduk lagi ya, diaduk lagi. Nah, diaduk lagi, kemudian ditutup, disimpan selama 1-2 minggu. Kemudian baru bisa digunakan ya. Jangan langsung digunakan karena dia proses pengomposan itu mengeluarkan gas ya. Dia panas, tidak bagus untuk perakaran cangkok. Kalau untuk cangkok masih bisa lah. Karena cangkok itu kan tidak langsung keluar akar ya, tidak langsung keluar akar. Jadi begitu 2 minggu keluar akar, media sudah siap. Tapi kalau untuk penyemaian benih itu usahakan ini disimpan dulu selama 2 minggu atau 1 minggu atau sampai 2 minggu ya. Untuk cangkok juga demikian, kalau mau bagusnya jangan dipakai dulu ya. Ditutup dengan bagus, jangan sampai masuk cahaya matahari ya, karena cahaya matahari bisa juga membunuh bakteri-bakteri yang ada di mol tadi ya. Anda juga bisa gunakan EM ini. EM ini dosisnya satu tutup ini per 5 liter air. Kemudian tambahkan air gula, karena dia butuh gula untuk perkembangan bakteri, untuk berkembangnya bakteri ini. Ditambah air gula, air gula merah, bisa air gula pasir ya. Paling bagus gula merah. Karena ini biangnya ya, biang E4 ini jangan ini langsung digunakan, satu tutup aja, dicampur air gula, tunggu 15 menit baru kita siram ya. Nah, kalau di buah maja ini tidak perlu gula, karena buah maja ini sendiri dia manis ya, walaupun namanya ini Majapahit. Namanya Majapahit karena pahit buahnya, tapi sebenarnya kalau setelah dia terjadi proses penguraian, proses oleh mol, maka dia manis. Nah, banyak gula di sini, kandungan gula, tidak perlu ditambahkan gula lagi. Oke, saya kira demikian. Oh, ini kita peragakan dulu cara menutupnya ya. Nah, ditutup seperti ini ya. Nah, ditutup selama 2 minggu ya. Setelah 2 minggu kita akan buka media yang sudah kita simpan selama 2 minggu ya.
Kemudian ini diaduk sekali lagi, ya. Setelah kita buka, ini kita aduk sekali lagi baru kita gunakan ya. Atau diaduk 2 kali 3 kali, makin banyak pengadukan makin bagus. Jadi pencampurannya lebih ya. Ya. Pada hari ini kita akan gunakan media ini untuk penyemaian benih kurma ya. Ya, benih apa saja boleh, tapi kebetulan saya ini sudah siapkan benih kurma yang sudah siap disemai. Ya. Sudah dikecambahkan, jadi disemai di sini di media ini secara apa namanya ya? Secara berkelompok ya. Ya. Nanti setelah tumbuh baru kita pisahkan lagi ke dalam polybag individu yang kecil ya. Kita campur langsung ke sini. Nah, bisa Anda perhatikan, ini medianya sudah gembur ya. Nah, sudah bercampur nih, insya Allah subur nih ya, insya Allah ya. Nah, ini diratakan dulu, kemudian kita ambil benih kurmanya yang sudah kita kecambahkan. Ini dia. Nah, kita buka. Nah, ini juga ada juga nih tanaman tin yang saya peram di sini. Ini sudah mulai keluar bakal akar ya. Ini kita ambil kurmanya dulu. Ini sekalian kita belajar menyemai kurma ya. Ya, padahal judulnya tadi membuat media universal ya. Tidak masalah ya. Nah, karena video kita ini tidak kita edit-edit ya. Tidak kita rekayasa ya. Ini real nih ya. Ini real kegiatan kita sehari-hari. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda ya. Nah, sorry. Ya, ini dia. Nah, ini kita taruh aja seperti ini. Ya, nggak apa-apa nih terbalik-balik ini kurma ini nggak masalah ya. Nah, kita jelaskan sedikit mengenai biji kurma ya bagi yang belum tahu. Ini biji kurma ini akarnya dia akan mencari tanah ya, tanah sesuai dengan arah gravitasi. Nah, nanti setelah dia mengeluarkan akar di sini di ujung nih, maka akar yang batang akar ini dia akan pecah keluar tunas ya, keluar tunas. Jadi tunasnya bukan di biji ini hanya penyimpan cadangan makanan ya untuk yang dibutuhkan oleh biji ini. Maka biji kurma bisa tumbuh di daerah-daerah panas ya, daerah-daerah yang jarang hujan ya, karena dia nanti akar ini tembusnya agak dalam dia, dalam tanah. Jadi nggak apa-apa ini kita sebar aja begini, nggak mesti kita colok ke dalam tanah seperti ini ya. Nggak mesti kita colok seperti ini, di sini aja, nanti dia akan mencari sendiri dia sesuai dengan gaya gravitasi ya. Ini sebarkan aja seperti ini ya, jangan dilempar juga, ini bisa patah ya. Tapi lumayan keras ya ini akarnya. Nah, begitu. Kita bisa begini langsung ya, begini langsung. Sebenarnya ini biji-biji yang belum tumbuh ini bisa kita peram lagi, tapi nggak apa-apa, nanti dia tumbuh juga nanti ya. Mungkin tumbuhnya tidak belakangan ya, nanti ada yang tertinggal nanti di antara
Ya, kira-kira seperti ini ya. Ini terlalu padat, seharusnya ini dua media ini ya, 2 media pot ya. Terlalu padat nih. Nah, terlalu padat. Tapi nggak apa-apa, nanti kita cabut ya. Ketika kita cabut nanti kita lihat contoh yang sudah siap untuk dipindahkan ke media playback ya. Ini dia ya. Nanti seperti ini dia jadinya. Nah, seperti ini. Ini udah bisa dicabut, dipindahkan ke media polybag ya. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita balik lagi. Kemudian setelah kita sebar ini benih kurma ini, kita tutup dengan tanah tadi sampai tertutup ya. Jangan sampai ada hama-hama yang bisa merusak benih-benih ini. Nah, ini bisa langsung dijemur, tidak perlu kita ditempatkan di tempat yang teduh, langsung bisa yang terkena matahari penuh ya. Cuma nanti ditutup aja dengan daun sedikit supaya lembab ya. Setelah disiram, jangan ini ketebalan tanah di atas nih sekitar 2-3 cm ya. Jangan terlalu tipis, karena waktu kita siram nanti dia akan nampak nanti biji-bijinya. Ya, jangan terlalu tebal juga. Tapi kalau tanah gembur ini bisa sampai 5 cm ya. Nah, jadi ini langsung ditempatkan ke tempat panas, nanti ditutup dengan sedikit dedaunan agar dia lembab. Jangan lupa disiram sampai jenuh. Oke, demikian dulu cara pembuatan media universal, media semai serbaguna. Semoga bermanfaat ya, dan bisa Anda terapkan di tempat Anda ya. Kalau ada video-video lain yang menjelaskan tentang tata cara pembuatan media semai yang berbeda dengan yang saya buat, itu tidak masalah ya. Ya, karena memang banyak versi ya. Ini versi saya ya, yang sering saya terapkan. Jadi kalau Anda rasa berguna bisa Anda ikuti, kalau Anda rasa ini tidak berguna ya ditinggalkan saja ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.